Nah, menurut Nisa nih Nis, sebuah perpustakaan daerah itu bertanggung jawab nggak sih sama minat baca dari masyarakatnya itu? Kalau menurut Nisa nih, Banget. banget. Mungkin kalau aku Gimana? ngeliatnya sebenarnya perpustakaan itu harus mau membuka diri untuk berkolaborasi sama semua orang. Iya. Iya. Dan pustakawannya harus punya kesadaran yang sama Iya. gitu, bahwa aku tuh kalau aku salah ingetin ya Bu, Mbak gitu. Aku selalu bilang bahwa perpustakaan itu nggak akan kepake kalau masyarakatnya tidak punya kesadaran menimba ilmu gitu. Oke. Tidak punya rasa ingin tahu yang baik gitu. Nah, rasa ingin tahu yang baik ini harus dirintis dengan kemampuan membaca yang baik gitu. Setuju. Nah, jadi kemampuan membaca yang baik ini dikenalin sama siapa? Sama kita, sama orang terdekat, sama keluarga. Nah, karena kalau yang dari saya perhatiin, kondisi di sekitar kami itu dengan kondisi ekonomi mereka yang terbatas, mungkin membaca itu bukan concern ya Bu, gitu ya. Sudah sibuk sama perut gitu. Jadi salah satu caranya adalah membuka akses seluas-luasnya nih. Pustakawan juga harus bisa jadi pintu yang besar gitu untuk minjemin buku-bukunya atau membiarkan mereka untuk masuk gitu. Nah, aku sih ngeliatnya itu ya. Jadi ketika orang di sekitar kita atau anak-anak bisa kenalan sama buku sedini mungkin dengan cara yang paling menyenangkan, pada akhirnya kita yang nggak akan punah. Maksudnya nggak akan punah dalam artian bukan sebagai lembaga, tapi sebagai pengolah informasi itu gitu, sebagai Tapi profesi tadi kita. Nisa kan udah menyelenggarakan dongeng itu, Iya. it's a good start. Iya, it's a good Apalagi start, Bu. untuk anak-anak TK Iya, itu kan. Sama sebenarnya terakhir itu kami bermitra sama PKK Bu. Oh. Iya, iya, karena kami melihatnya kalau ibu kader PKK ini kan dekat sekali ya Bu sama masyarakat ternyata gitu ya, dan sebegitu Didengarkannya. ya betul Mbak. Sebegitu didengarkannya, sehingga beberapa waktu lalu kami bikin pelatihan membaca nyaring. Oh, bagus banget. Iya, untuk kader PKK kami bikin pilot project bahkan ke Posyandu Bu. Ya. Itu ke posyandu meskipun baru di satu baru dua Baru pilot kelurahan. project, Iya, ya. karena pilot project baru 2 kelurahan. Tapi justru di luar dugaannya adalah saat ini Perpusas itu kan menggagas yang perpustakaan desa dan kelurahan itu inklusi Iya, sosial ya iya, Mbak. iya. Mereka itu kan ngasih bantuan bacaan bermutu ke kelurahan. Bukunya bagus-bagus banget Bu Eli. Di kelurahan Di itu. kelurahan. Cuma kekurangannya adalah tidak disosialisasikan. Itu. Jadi melalui pilot project kemarin itu kami dan komunitas membaca nyaring ngenalin bahwa buku yang bagus itu gratis. Bisa dipinjam di perpustakaan kelurahan. Nah, ini kita ajarin nih cara bacainnya ke anak-anak. Supaya buku itu termanfaatkan. Iya, supaya gitu buku itu ya. termanfaatkan dan anak-anak juga kenal sama buku. Kan kalau mereka kan kenalnya kalau buku itu berarti buku pelajaran ya Bu Eli gitu. Jadi pas mereka kenal diliatin bukunya tuh mereka anak umur 5 tahun gitu ya Bu, yang kok bukunya bagus, kok gambarnya menarik gitu. Dan ternyata kata ibunya dan ditekankannya adalah kalau membacakan nyaring kan syaratnya cuma bisa baca ya Bu. si ininya bisa baca gitu. Jadi sederhana banget gitu. Dan alhamdulillah sih diterima dengan baik dan ya baik gitu ya Bu. Maksudnya mereka antusias juga. Ada karyawan kelurahan yang bisa menjalankannya? Nah, paling kalau kemarin diarahkannya adalah kader PKK-nya Bu. Kader PKK. Kader Oke. PKK atau kader posyandunya. Karena kalau pegawai kelurahan atau desa biasanya berbagi Sudah, sama tugas tugasnya udah banyak Iya ya. betul, Iya, iya. itu sih. Tapi itu pilihan yang cerdas sih menggunakan kader PKK. Karena efektif Sana. sih Bu ternyata Iya, ya. benar. Ya selain mereka nimbang atau apa, kan anak-anaknya banyak juga yang masih balita ya. Ya karena mereka kan memang tugasnya selain edukasi tentang kesehatan, tapi juga mereka juga bukan hanya kesehatan fisik aja gitu ya, tapi juga kesehatan mental. Oleh karena itu buku menjadi salah satu hal yang penting tuh Bu, Benar-benar. menjadi sarana mereka untuk melakukan hal Mengurangi itu komunikasi sama gadget. Oh iya Iya, benar. betul. Dan sebenarnya di Posyandu, konsep Posyandu yang baru itu namanya New Posyandu. Mereka tuh ada namanya literasi Bu, program literasi. Hebat. Baru digagas tahun ini kalau aku nggak salah. Jadi sebenarnya sangat peluang kolaborasinya tuh besar banget gitu.
Cuma ya lagi akan kembali lagi ke obrolan awal kita, concernnya bisa nggak pustakawannya sendiri di internal bisa melihat peluang itu atau enggak, dan apakah pengambil kebijakan mau kemudian punya concern yang sama seperti pustakawan. Kalau Dan- bisa lihat nih, kalau dari kan pustakawannya kompak ini ya, kayaknya boleh Proaktif ya, Nisa, sangat proaktif ya. Nah, artinya kekompakan itu bisa tergerus dengan kebijakan dari pengambil kebijakan yang tidak mendukung, atau sebenarnya jalan terus saja gitu. Sebenarnya bisa banget. Ini mungkin ini akan jadi isu yang sangat sensitif ya, Bu Eli. Bu Eli juga pernah di pemerintahan, mungkin tahu situasinya seperti apa kalau di birokrasi ya. Terus Nggak terlalu, gitu. karena LIPI itu sangat penelitian, sangat jadi nggak terlalu terasa akan beda sama birokrasinya, daerah beda gitu ya, Bu, ya. gitu. Jadi banyak irisan kepentingan mungkin gitu. Nah, ternyata kalau kebetulan saya sangat bersyukur pernah punya pimpinan langsung gitu ya, karena kalau pimpinan saya di eselon 3 pernah punya eselon 3 yang sangat open dan terbuka sama ide-ide baru gitu. Jadi kami bergeraknya sangat leluasa, pintu kolaborasinya terbuka sangat luas gitu. Nah, ketika ganti lalu concernnya mungkin kalau istilahnya Orde Baru asal Bapak senang gitu ya, Bu, gitu. Hingga akhirnya itu bergeser lagi karena akhirnya semua kebijakan yang diambil berpakunya pada satu kalimat itu, Bu, Mbak, gitu. Sehingga ketika concern yang gak ke situ itu tidak dianggap penting. Itu. Nah, sementara literasi itu kan sesuatu yang tidak bisa dilihat cepat ya, Bu, dampaknya. Iya, itu butuh waktu ya. Butuh waktu. Misalkan jumlah kunjungan harus naik, itu kan nggak bisa cuma bikin acara sehari 500 orang terus besok akan 500 terus kan, enggak. Pun sama misalkan kita sosialisasi ke posyandu itu kan nggak bisa langsung dilihat kunjungannya langsung naik, bukunya langsung bisa dipinjam, anak-anak bisa baca kan, enggak. Nah, karena prosesnya dan hasilnya ini panjang, itu yang kadang-kadang pengambil kebijakan tidak cukup sabar untuk melihat prosesnya. Maunya instan ya. ya. Itu Maunya instan. Jadi ketika ya tadi kalau concernnya beda, kita nggak bisa menyuguhkan hasil yang langsung. Kan kalau angka mah hari ini mudah ya, Bu, gitu. Tapi kan kualitas angkanya itu gitu.